26 Jebakan Alea. PROOK, PROOK. Tepukan tangan seorang wanita yang berbalik badan dari arah sudut kanan dengan sebuah benda kecil. Ya. Alea, kamu cukup pintar untuk bersembunyi. Apa kamu ingin membalas diam-diam padaku? Setelah aku merebut Haris dan bahagia, apalagi punya anak yang handsome, gak kayak kamu mandul, mengejar Irene sinis. Irene, kamu di sini? Tanya Alea dengan bingung. Hahaha, kenapa? Cukup terkejut. Atau kecewa karena yang datang bukan Haris? Ups, Mas Haris. Benarkan? Singgung Irene menyindir. Alea cukup tenang, namun tetap saja. Ia tahu siapa Irene. Ia takut jika dirinya akan dibuat dalam jebakan suatu video viral seperti beberapa bulan yang lalu. Irene, kamu jangan salah paham, aku memang menagih janji pada Mas Haris. Karena aku ingin tahu siapa keluargaku yang sesungguhnya, bukan maksud lain yang saat ini kamu pikirkan. Menagih janji. Kalian bertemu. Kalian benar bertemu dengannya berdua, bagus sekali. Aku sudah menukar pertemuan kalian satu langkah lebih cepat, tajam Irene. Ya, tapi kamu jangan salah paham dulu. Mas Haris menemuiku karena suatu hal. Tapi aku hanya ingin bertemu karena dia jelasin siapa aku. Tetapi kalau kamu tahu, beritahu padaku ya Ren. Kamu juga bisa ikut lihat dari jarak jauh. Tanpa Haris tahu, kamu di sini. Aku dan Haris bertemu bukan untuk kembali. BRUUGH. Irene mendorong Alea, hingga tubuhnya terbentur sebuah dinding beton. Alea sedikit sakit, ia mencoba untuk menahan. Hingga di mana, ia memegang bahu kanan dan mencoba bangun perlahan. Lo pikir gue bego? Alea, gue tahu siapa Haris. Dia setia dan selalu terbenam nama gue, jadi jangan membual kalau Haris yang nemuin lo suatu hal. Apa yang dia sampaikan? Irene, tenanglah, aku gak bermaksud. Tapi, gak usah basa-basi. Dalam ruangan ini cuma kita berdua, bebas lo mau manggil apa. Tapi ingat satu hal, sekali lagi lo nemuin Haris. Gue buat perhitungan jelas buat lo. Alea, gue cuma belum sempat Alea memberikan isi surat dari kotak semalam, Irene sudah membubuhkan sesuatu. Irene menuangkan sebuah darah tikus dari plastik, hingga di mana ia jelas merasakan bau anyir yang tumpah dari atas rambut, wajahnya dan pipi serta tumpah ke sebuah dress putih yang menembus hingga ke dalam celah bajunya. Alea mencoba mengatur nafas, hingga ia muntah berkali-kali. Ia mencari sebuah kain untuk menghapus noda merah berbau busuk itu. Hingga di mana ia mencari toilet, tapi keran air di toilet itu tidak menyala, membuat Alea semakin muntah kala di wastafel dan kloset terdapat potongan bangkai tikus dan binatang kecil seperti belatung. Alea muntah berkali-kali, ia fobia akan sebuah darah. Hingga di mana ia mencoba berdiri, ingin keluar dari ruangan itu. Tapi pintu itu terkunci begitu saja, Alea cukup lemas. Ren, cukup, bantu aku keluar. Kamu salah paham. Ini baru permulaan, sekarang atur hidupmu sendiri Alea, fobia darah itu bullshit harus lo ilangin. Fobia bertemu mantan, itu yang harus lo tanam ukur, sebelum melangkah. Dasar bodoh, celah Irene pergi setelah melemparkan tisu dari alas sepatunya ke wajah Alea, yang kini terlihat sulit bernafas. Hingga di mana Alea pasrah dan tubuhnya terjatuh begitu saja ketika mengetuk sebuah pintu besar. Sesaat Irene keluar, entah mengapa pintu itu terkunci lagi. BUUGH, BUUGH. TOLOONG. Teriakan Alea melemas, kala menggedor pintu. Ia sudah tak sanggup hingga ia tersungkur dan menutup matanya. Di berbeda tempat. Cafe Brown tempat khusus para kantoran meeting secara private. Lo di mana sial? Bubuh Sinta menatap ponsel. Sinta berkali-kali menghubungi Alea. Hingga di mana ia men-scroll chat pesan tadi pagi, ketika ia bekerja sebelum meeting. Alea janji akan menemui dirinya dan Pak Venzo.
Hingga di mana Sinta ingat, chat itu menunjukkan sebuah gedung. Jika ia ingin bertemu seseorang. Shit, Pak Venzo. Saya pamit izin ya, 1 jam saja. Perasaan saya gak enak. Saya janji setelah jam makan siang habis. Saya akan kembali sebelum waktunya tiba. Baiklah. Jangan lupa presentasi nanti sore ya Sinta. Sinta mengucap tanda hormat. Lalu dengan terburu-buru, ia pergi dengan mengambil tas dan kunci mobil sangat kilat. Sinta, tuh tunggu saya, teriak Bos Venzo. Tanpa menghiraukan, Sinta yang telah berada di lobi parkiran. Ia terkejut ketika kunci mobilnya tertukar. Ark, ada-ada saja, gumam Sinta. Sinta kembali naik tangga, ia menaiki lift. Dan tepat saja pintu lift terbuka. Sang atasan menatap tajam dengan memegang kacamata Doraemon yang bulat dan besar. Hoi Wam, anak muda yang tidak tahu sopan santun, menyusahkan saja. Terburu-buru boleh. Tapi jangan sampai mengerjai saya juga harus ke lantai bawah, gerutu sang bos. Hihi, maaf Pak Bos, kunci mobil kita tertukar. Kalau begitu saya pamit, senyum Sinta dengan malu. Tiba di Grand Steel. Beberapa puluh menit, Sinta dibuat terkejut akan beberapa orang yang mencoba membantu seorang wanita. Beberapa denyutan tiba saja diatur nafas seolah tak bernyawa. Sehingga Sinta tertarik untuk melihat. Astaga, itu, Alea, teriak Sinta menghampiri tubuh Alea. Ia beberapa kali memencet tombol nomor seseorang berharap bantuan datang. Sinta cukup terkejut, ia kembali ke gedung lantai biru itu untuk meminta rekaman CCTV. Masa gak ada sih rekamannya? Saya mau bukti kenapa sahabat saya bisa kayak gitu. Tanya Sinta pada kru yang bertugas dalam gedung. Mohon maaf, kami tidak bisa memberikan pada sembarang, kecuali atas dasar bukti kriminal. Dan kebetulan pengawas CCTV kami sedang tidak beroperasional. Jadi memungkinkan. Ah, kalian sekongkol kan. Lihat kalian akan kena masalah. Setelah ini, emosi Sinta tersulut. Sinta pergi begitu saja, ia pun mendapat telepon dari Erik. Halo, ya Pak, saya sudah tanya. Tapi gak bisa, aneh jawaban mereka banyak alasan. Oh, Alia masih dalam perawatan rumah sakit. Masih dalam saya segera ke rumah sakit kembali lagi. Kurung siku tutup. Sinta menutup ponselnya. Lalu dengan kesal ia mencari petunjuk dan menanyakan pada Op. Apa ada saksi secara kebetulan, melihat ciri-ciri orang yang keluar dari ruangan VIP zona steel nomor 17. Hingga di mana, ia lelah banyak yang tak tahu. Gak mungkin kalau gak ada yang tahu. Semua pasti sekongkol kan. Kalian bisa saya tuntut kalau ada sampai semuanya bungkam. Gue bayar 7 kali lipat masih sanggup gue bayar ke muka kalian tahu gak? Kalian semua dibayar berapa sih dengan alasan gak tahu? Teriak Sinta pada beberapa karyawan. Pasalnya Sinta tahu, jika Alea fobia akan darah. Ia tak bisa melihat darah sedetik pun. Melihat saja ia akan pingsan. Apalagi diguyur meski dengan amat kejam, alasan tak sengaja kelak. Sinta berusaha menahan amarah, ia akan memberi balasan pada seseorang yang bertekad jahat pada sahabatnya itu. Di Jerman, Theo yang dalam perawatan akan kecelakaan. Meski tak terlihat bekas luka, tapi ia segera berobat ke negara asal, hanya untuk menyembuhkan luka dalam yang membengkak. Bagaimana hasilnya Erik? Tanya Theo. Luka dalam. Jika dibiarkan akan terkena infeksi dan... Alea Trihapsari. Bodoh. Kecam Theo. Oh, maaf. Alea masih dalam perawatan bos. Tapi saya akan datang dan mencari bantuan pada beberapa intel. Hah, pasti ada yang gak bereskan. Katakan apa yang terjadi. Teriaknya. Erik gugup, ia bingung harus menjawab apa. Kegiatan dan alasan beberapa pekerjaan yang dilayangkan pada Alea. Hanya sebuah alibi untuk menutupi sakitnya. Hingga di mana, ketidakberadaan dirinya. Membuat Theo terpukul kala Alea tertimpa musibah dan masalah kembali. Kau bilang, pengawas CCTV tidak beroperasi. Ya, mereka bicara seperti itu. Cecec, menjijikan sekali mereka menebarkan beberapa uang kertas.
hanya untuk menutupinya. Cepat pesan tiket sekarang juga. Tapi bos, kesehatan Anda, keselamatan istriku lebih berharga daripada luka ini. Erik, jadi cepat lakukan sekarang juga. Tajam, menepuk pipi Erik seolah menyadarkan. Theo, kesal melihat sebuah foto yang dikirimkan Sinta ke nomor Erik. Ia begitu kecewa karena ia kemarin marah, hingga berteriak tak adil dan terjadi kecelakaan. Musibah yang menjadi luka dalam, membuat dirinya harus bolak-balik berobat ke Jerman tanpa harus Alea tahu. Theo banyak berpikir, ia harus mencari tahu siapa di balik seseorang yang membuat tega seperti itu pada Alea. Di perjalanan dalam landing bandara, Theo gelisah dan banyak memikirkan suatu hal. Erik, benar jika yang dikatakan Sinta, Alea fobia akan darah. Benar bos, saya juga baru meneliti jika ayah angkat Alea di panti. Saat ia berumur 4 tahun, ia diadopsi. Alea takut jika melihat lumuran darah yang tergeletak di tepi lantai dan wadah yang berceceran. 4 tahun, berarti Alea 2 kali diadopsi. Jika almarhum Paman J menitipkan anaknya pada panti sejak bayi, berarti Alea diadopsi 2 kali. Erik tercengak, ia bingung, dan baru menyadari beberapa banyak pemikiran yang belum terungkap kisah misteri meninggalnya kedua orang tua Alea. Cepat kau cari informasi ini, jika 24 jam kau tidak akurat. Kau akan kehilangan 2 tahun gajimu Erik. Kenapa bisa begitu? Ah, siap baik bos, menurut, saat sorot mata tajam beraksi ke arahnya. Di rumah sakit, Sinta bersyukur kalau Alea telah dipindahkan ke ruangan VIP. Tetapi kondisinya yang belum sadar membuat dirinya khawatir. Al, gue di sini, lo cepat sadar ya. Gue bakal temenin lo ampe sembuh, kenapa lo gak tunggu gue buat antar sih? Sinta yang masih bercerita, ia menatap selang infus yang tersambung pada hidung Alea. Hingga di mana ia mengelus peluk pada lengan Alea. Sinta sangat sedih jika kejadian seperti ini terulang kembali. Al, gue gak akan biarin, apalagi lepasin siapa itu orang yang buat lo kayak gini, tutur Sinta. Sinta tak pernah terbayangkan, jika tadi saat di gedung, seseorang berbicara jika wanita yang terbaring adalah sahabatnya. Dan telah tak bernyawa, tetapi seorang dokter yang kebetulan lewat. Ia mengecek, jika kondisi Alea hanya trauma sementara, yang mengakibatkan nadi setengah berhenti. Al, lo tahu gak? Andai lo beneran gak ada. Gue hampa, gue amat menyesal udah bikin janji sama lo. Gue udah menyesal kala gue gak ngelarang lo ketemu seseorang. Sinta menangis terseduh-seduh, hingga di mana ia mengingat chat Alea. Lalu keingintahuan Sinta adalah, apa orang yang menemuinya adalah Haris. Tapi apa setega ini dia yang melakukannya? Sinta segera melihat tas Alea, di mana barang Alea yang tersimpan oleh suster di sebuah loker. Sinta segera mencari sesuatu ponsel Alea. Tapi sayangnya tak ada sedikit pun, ponsel Alea ada di dalam tasnya. Hoyuh, gue gak ngerti. Kejam banget yang udah ngelakuin ini semua. Ternyata udah direncanakan buat lo ini sih. Al, gue janji bakal cari siapapun itu orangnya. Demi persahabatan kita yang melebihi saudara kandung. BRUUGH. Pintu terbuka begitu saja. Sinta menoleh dan menatap seseorang yang baru saja tiba. Dengan kilat ia berdiri dan menghapus air mata yang membasahi di pipinya.